Oke, halo teman-teman, sudah live ya. Sampai kita berjumpa lagi ya teman-teman dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-abal ya. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kapan kita bisa jadi duta pajak yang beneran ya? Karena kemarin si band apa tuh yang diblokir itu, yang nyanyi-nyanyi lagu polisi itu, akhirnya mau diangkat jadi duta nasional polisi apa gitu deh. Kapan gua diangkat jadi duta pajak nasional ya? Kayak kurang ini ya, kurang greget kali konten-konten gua ya, sehingga belum dipanggil jadi duta pajak nasional. Oke, kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam guys. Dan seperti biasa ya, gue perlu disclaimer dahulu ya di semua video gue ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini atau dimanapun ya, itu adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksi ya kalau ada yang salah-salah dari video gue ini ya. Nah, teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini ya sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu, karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP juga boleh apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu ya. Awan akan tersedia secara gratis dan langsung seperti biasa ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership. Nah, bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan Awan, dapat terhubung ke program membership kita ya. Dan sekarang kita lagi ada promo spesial gara-gara webinar kemarin tuh, webinar hari Sabtu lalu. Kita ada program spesial untuk teman-teman untuk bergabung sampai akhir Februari ini ya. Ada diskon khusus buat teman-teman. Teman-teman tinggal masuk ke website pajaksmart.com/spesial ya. Dengan kode promo ENDASMU. ENDASMU huruf besar semua ya. Jadi teman-teman tinggal masuk untuk dapatin promo promo spesial ini ya dari membership kita, membership lifetime. Tinggal masuk ke website pajaksmart.com/spesial dengan kode promo ENDASMU ya. Teman-teman, nanti Anda akan tergabung dalam grup WhatsApp membership kita ya. Bebas diskusi setiap hari di grup-grup itu ya. Teman-teman juga akan bisa ketemu dengan saya langsung ya secara online setiap hari Jumat malam jam 20 malam ya, jam 8 malam. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak Anda semua ya. Membership ini nanti teman-teman berbayar nih. Untuk yang lagi promo ini membership lifetime aja ya. Teman-teman dapat bergabung ke website pajaksmart.com/spesial spesial ya dengan kode promo ENDASMU. Oke. Sekarang kita informasikan dulu teman-teman ya, buat teman-teman yang belum tahu ada PMK baru, PMK 15 tahun 2025. Langsung gua share dulu ke teman-teman semua informasi terbaru nih. Nah, ini dia ya. Jadi ada info terbaru mengenai kapan kita perlu menanggapi SPHP. Jadi surat SPHP atau hasil pemeriksaan pajak itu kan disampaikan oleh petugas pajak nih. Nah, setelah disampaikan oleh petugas pajak, kita harus menanggapi. Kita punya hak untuk menanggapi. Nah, menanggapinya itu dikasih waktu 5 hari, teman-teman ya. Hanya ada waktu 5 hari untuk merespon SPHP. Sedangkan si oknum pajak itu bisa melakukan pemeriksaan selama 5 bulan. Mereka bisa periksa 5 bulan, tetapi kita hanya punya waktu 5 hari untuk merespon SPHP. Memang sekejam itu hari-hari gini, teman-teman ya. Nah, ini terbitnya PMK 15 cukup banyak mengubah ketentuan pemeriksaan. Salah satunya adalah jangka waktu penyampaian tanggapan atas SPHP oleh WP. Informasi ini menjadi salah satu ulasannya. Merujuk ke pasal 18 ayat 2 PMK 15, WP kini diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP maksimal selama 5 hari kerja. Batas waktu tersebut dihitung sejak tanggal diterimanya SPHP oleh WP. Jadi ketika lu terima, maka ada waktu 5 hari kerja untuk menanggapi. Dan di hari lu menerima, itu sudah dianggap hari pertama ya. WP wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan oleh wajib pajak. Luar biasa ya.
Apabila WP tidak menyampaikan tanggapan atas SPHP sampai dengan jangka waktu itu, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara tidak disampaikannya SPHP, tanggapan SPHP. Berita acara tidak disampaikannya itu akan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak ya. Jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP itu lebih singkat dibandingkan dengan yang dulu tuh. Kalau dulu itu dikasih waktu maksimal 7 hari kerja untuk memberikan tanggapan tertulis atas SPHP. Tanggapan tertulis SPHP itu harus disampaikan dalam waktu paling lama 7 hari, yang zaman dulu ya. Nah, sebelumnya PMK yang 17 yang dulu itu wajib pajak juga dapat memperpanjang jangka waktu ya, maksimal 3 hari kerja. Jadi kalau 7 hari lu nggak ada waktu, lu boleh minta lagi perpanjangan dikasih waktu 3 hari. Namun PMK 15 tidak ada lagi ketentuan perpanjangan waktu. Pokoknya 5 hari lu harus setuju atau nggak setuju. You take it or you leave it. Gitu ya, luar biasa ya. SPHP merupakan salah satu komponen penting yang harus dibuat oleh pemeriksa sebelum menetapkan hasil pemeriksaan. Selain bahasan itu ada lagi bla 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 ya. Nanti kita bahas untuk yang lain-lain teman-teman ya. Jadi di negeri Konoha itu memang oknum-oknum tuh semakin merajalela teman-teman ya. Terutama oknum-oknum Menteri Keuangan dan oknum kantor-kantor pusat DJP ya. Bagaimana ceritanya? Mereka punya waktu 5 bulan untuk memeriksa kita, menghasilkan sebuah dokumen pemeriksaan, dan kita hanya punya waktu 5 hari untuk menanggapi. Kita 5 hari itu mau panggil konsultan aja nggak cukup waktunya ya. Mau panggil konsultan, deal dengan pengacara itu udah nggak sanggup waktunya gitu loh. Tetapi kita hanya dikasih waktu 5 hari untuk membuat surat tanggapan. Kalau begitu, cuma ada 2 pilihan ya. Take it or leave it, teman-teman ya. You take it or you leave it. Artinya, lu terima semua keinginan si pemeriksa pajak atau lu tolak semua. Jadi udah, nggak usah ada pembahasan, nggak usah ada negosiasi, nggak usah ada diskusi. Take it or leave it. Artinya, lu terima, lu bayar, atau lu tolak semuanya. Jadi udah nggak usah basa-basi, nggak usah ada negosiasi, nggak usah ada bantah saling bantah membantah. Pokoknya tolak semua, masuk ke pengadilan. Atau terima semua, urusannya selesai. Gitu ya. Nah, tetapi kenapa Menkeu bisa membuat aturan yang sengaco ini? Gua rasa karena ada satu unsur yang namanya pra-SPHP. Nah, zaman dulu nggak ada pra-SPHP. Zaman dulu ada pra-SPHP, tetapi tidak ada di undang-undang. Kalau sekarang ada nih, di undang-undang di PMK jelas ada pra-SPHP. Artinya sebelum SPHP, lu tuh dipanggil dulu, ngobrol dulu ya. Di situ lu bisa kasih uang. Di Konoha masuk gua ya. Di negeri Konoha itu pra-SPHP tuh lu bisa kasih duit dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu itu nggak ada pra-SPHP. Kalau zaman sekarang ada pra-SPHP. Nah, di pra-SPHP nanti disitulah terjadi deal-deal atau win-win solution atau terjadi pemberian uang suap. Ini bukan hal yang buruk teman-teman ya. Ini adalah demi keberlangsungan perusahaan, demi going concern ya perusahaan. Daripada lu ribut di pengadilan, lu ribut sama pemeriksa pajak, si orang pajak juga malas ngeladenin lu gitu ya. Lebih baik udah kasih duit bagi-bagi hasil gitu lah ya, sehingga bisa win-win solution. Dengan begitu, ketika SPHP itu sudah nggak ada pembahasan gitu ya. SPHP itu take it or leave it. Kalau lu mau ambil ya bayar, kalau lu nggak mau ambil, lu silakan tolak semua. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi pra SPHP ini binatang baru yang menurut gua akan jadi game changer ya. Game changer perubah permainan ya. Di mana orang bisa deal dan bisa menyelesaikan masalah itu sebelum SPHP. Kenapa begitu? Karena kalau sudah SPHP, itu sudah dokumen yang tercatat di sistem. Dokumen pra SPHP itu nggak ada di sistem, masih bisa diobrak-abrik. Tapi kalau SPHP sudah terbit, sudah nggak bisa diselamatkan. Gitu teman-teman ya. Nanti akan masuk ke auditor di BPK. Ketika masuk ke auditor BPK, si kepala KPP diperas lagi sama BPK. Ya, BPK-nya Konoha masuk gua ya. Nah, akibatnya mereka menghindari munculnya SPHP, deal dulu deh. Kita deal dahulu, baru muncul SPHP, baru kita bereskan. Gitu ya. Kalau sebelum SPHP kita tidak bisa deal, ngapain? Ya sudah, nggak usah basa-basi, langsung SPHP, waktu 5 hari, tolak semua, langsung masuk ke pengadilan. Gitu ya. Nah, jadi menurut gua, ini dunia tipu-tipu ini cukup menarik ya. Dunia kungfu-kungfuannya Menkeu ini luar biasa. Oke. Itu teman-teman ya. Kita akan diskusi tanya-jawab ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ada Bapak Pratama Rudiawan, Sukatani Band. Oh iya ya, band Sukatani ya, luar biasa ya. Dia bikin viral, kemudian dia diintimidasi, kemudian dia minta maaf, kemudian jadi duta ya, mau jadi duta polisi, luar biasa. Gua kapan jadi duta ini, duta pajak nasional ya. Sampai hari ini masih duta abal-abal ya. Thank you, Pak.
Ibu Lisa Mona, malam kau mau tanya, PMK 11, apakah untuk WP yang sudah pakai kode 04, KLU-nya sektor industri untuk penjualan barang retail, bukan jasa. Haruskah diganti faktur pajak juga atau gimana? Oke, jadi gini Bu, untuk mengetahui Ibu ini kodenya kode 04 atau bukan, kita mesti ingat sebelumnya. Sebelum ada aturan mengenai PPN DPP nilai lain ini, apakah Ibu menggunakan 01 atau 04 atau 05? Oke. Kalau Ibu menggunakan 01, maka Ibu ganti jadi 04. Kalau Ibu pakai 04, maka Ibu tetap pakai 04. Kalau Ibu pakai 05, maka Ibu tetap pakai 05. Gitu ya. Jadi kalau sebelumnya Ibu menggunakan 01, yang zaman dulu tuh, menggunakan 01, maka sekarang ganti jadi 04. Nah, kalau 04 atau 05, maka Ibu tetap di 04 dan 05. Begitu cara kita mengingat kita mesti pakai kode apa saat ini. Oke, teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Subian Tiernan. Malam kok izin tanya, kalau CV sudah tidak aktif, tetapi masih ada laba ditahan, nanti untuk pelaporan SPT gimana kok? Jawabannya tidak masalah ya, laba ditahan itu diteruskan saja. Jadi laba ditahan itu ada dua opsi ya. Opsi pertama adalah tarik uangnya, ambil uangnya sebagai prefer, ya sudah laba ditahan berkurang kan, bahkan habis gitu kan. Cara kedua adalah opsi kedua, biarkan laba ditahan tetap nyambung, saling nyambung menyambung di akunting. Nggak ada masalah ya. Laba ditahan itu boleh-boleh saja saling menyambung di akunting. Nggak ada masalah. Oke. Jadi silakan mau diambil boleh, mau dilanjutin boleh. Nggak ada masalah secara akunting maupun pajak. Yang namanya laba ditahan kan sudah laba ditahan, sudah ditahan ya. Jadi sudah kena pajak, sudah beres. Oke. Teman-teman tuh, Bu Supiyanti. Bapak Signore Brutale, malam kawan izin tanya, apakah keuntungan reksadana dari luar negeri dikenakan pajak di Indonesia? Berapa pajaknya? Sepengetahuan saya, iya Pak. Sepengetahuan saya, keuntungan itu kena pajak seperti biasa di Indonesia, dengan tarif pajaknya itu PPh orang pribadi progresif. Jadi yang PPh progresif ya, 5, 15, 25, 30. Kira-kira seperti itu, Pak. Kecuali dividen. Kalau dividen, dia kembalikan ke Indonesia minimal 30% dan diinvestasikan selama 3 tahun, maka atas seluruh dividennya itu bisa bebas pajak. Nah, kalau reksadana, berarti kan capital gain. Capital gain biasa itu kena PPh progresif biasa. Oke, sama teman tuh, Pak Signore. Bapak PI Neapel. Oh, kalau CV tidak potong PPh 23 dari ekspedisi, bagaimana? Karena tidak tahu ya, udah berjalan setahun. Oke. Jadi CV itu harus memotong, Pak ya. Itu dulu nih prinsipnya nih. CV harus memotong PPh 23 atas jasa ekspedisi. Itu dulu ya, beres ya. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur, yang sudah lewat? Sudah Pak, nggak usah pusing. Untuk yang sudah lewat, sudah terlanjur, udah nggak usah pusing, cuekin saja, nggak usah pusing. Lapor saja apa adanya. Nanti kalau ditemukan di pemeriksaan, ya sudah kita bayar. Ya, beres kan? Ketika ditemukan di pemeriksaan, kita bayar plus denda, plus sanksi, plus bunga. Nah, ke depannya aja kita benerin. Ya, jadi buat ke depannya, mulai besok pagi nih ada tagihan, bilang kepada ekspedisinya, gue potong PPh 23 ya. Gitu, Pak. Nah, jadi untuk sudah berlalu, udah kita nggak usah pusing, kita move on saja. Yang sudah berlalu, biarkan saja dilapor aja apa adanya. Nah, kita fokus ke depannya, kita membenarkan diri sendiri. Membenahi diri itu buat ke depan. Itu aja belum tentu beres ya. Apalagi mundur belakang. Yang sudah berlalu, sudah lupakan aja. Oke, teman-teman tuh, Pak Pineapple. Ibu Lisa Mona 1183. SPTOP jika Januari 2024 sudah ada suket NPPN. Apakah itu berlaku untuk laporan SPT tahunan yang dilapor 2025? Jawabannya berlaku ya. Jadi SPT 2024 suketnya dibikin di 2024 dan dilapor di SPT 2024 yang kita lapor di awal 2025 ini. Sudah betul Bu ya? Sudah betul. Jadi suket itu dibikin di tahun tersebut, berlaku untuk masa tahun tersebut yang dilapor tahun depan awalnya, gitu ya. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Webare Mitchell, malam kawan, malam Pak Webare Mitchell. Bapak I Yusuf, jika WP memperoleh warisan, apakah selain dicatat di daftar harta, juga perlu dicatat di pendapatan yang bebas pajak? Jawabannya perlu ya Pak ya, perlu. Di lampiran 3, bagian yang namanya tidak kena pajak ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, itu di kode yang namanya warisan. Tuliskan angkanya di situ, hanya sekali saja di tahun tersebut ya. Kalau harta kan ke bawah terus tuh tahun depan ke bawah terus. Tetapi angka lampiran 3 hanya ditulis di tahun tersebut ketika dia menerima warisan. Oke? Dan itu tidak kena pajak.
Semua terbantu Pak Yusuf. Bapak Henry Wijaya. Jika PT baru dibuat Januari 2025, untuk PPh badannya itu harus pembukuan dulu, terus dikurangi beban, baru dikalikan PPh final, ataukah langsung peredaran bruto kalikan 0,5%? Jawabannya langsung, Pak ya, langsung. Peredaran bruto, total omsetnya, total penjualannya, sebelum dikurangi beban-beban, itulah yang dikalikan 0,5%. Begitulah prinsip PPh final. Dia tidak mengurangi beban, mengurangi ini, bersihnya baru kena pajak. Tidak begitu. Itu namanya non-final. Ya, kalau namanya final, itu langsung dari bruto kalikan tarif PPh final. Gitu. Semua terbantu, Pak Henry. Bapak Chiefson Lin, malam kok. Orang tua saya baru buat NPWP 2024. Ada beberapa bidang tanah yang diperoleh sekitar tahun 2000-an. Dan pelaporan SPT-nya gimana? Apa di SPT 2024 atau gimana? Oke, ada dua opsi, Bu ya. Opsi pertama adalah langsung lapor di SPT 2024. Opsi kedua adalah tunggu tax amnesty, tunggu TA. Oke, kalau ikut TA maka ini beres nih barang nih, tinggal dikalikan tarif TA selesai kan. Kalau mau ikut SPT 2024, maka perlu diperhatikan tepatnya itu kapan diperolehnya. Kalau perolehnya tahun 2020, berarti kan masih dalam jangka waktu pemeriksaan. Berarti kan masih ada potensi kena pemeriksaan. Ibu boleh bertaruh nih. Kalau berani taruhan, ya sudah. Tetap dilapor di 2024, tetapi nggak usah dikenain pajaknya dengan alasan sudah 5 tahun. Gitu ya, berharap supaya ini kelewatan 5 tahun yang lalu. Gitu. Atau ibu mau pembetulan mundur boleh, mau lapor SPT mundur boleh nih. Nanti tahun 2019 dilapor, 2020 dilapor, sehingga dihitung berapa penghasilannya, dihitung berapa pajaknya, dibayar pajaknya. Gitu. Jadi ada dua opsi Bu ya. Kalau Ibu mau boleh gabung ke membership ya. Nanti tinggal kita ketemu di hari Jumat untuk kita diskusikan. Jadi yang opsi pertama adalah dilapor di SPT, yang opsi kedua adalah ikut tes amnesti. Kalau TA udah pasti beres. Nanti begitu TA datang, tinggal dikalikan tarif TA. Kalau SPT masih dihitung. Mau SPT mundur berapa tahun, kemudian penghasilannya berapa, pajak berapa, mungkin perlu dihitung. Gitu. Bisa juga langsung lapor di 2024 kalau harta itu sudah ada sejak 2019. Kan dia beli di 2020, kan kemungkinan uangnya sudah ada di 2019, kan kira-kira gitu. Oke, sama teman tuh Pak Ibu Chiefson. Ibu Lisa Mona, untuk TA sudah pasti 2025 ini untuk badan dan OP juga. Ini masalah Cortex. Oke, untuk TA itu belum tahu Pak ya, Bu ya. Kita belum tahu TA itu bulan apa adanya, apakah bisa untuk badan atau tidak kita belum tahu. Kita tunggu saja aturannya ya. Nah, kemudian masalah Cortex aja masih belum beres ya. Banyak aturan belum banyak yang paham. Apakah pasti ada TA untuk 2025? Gua sih yakin ada, Bu. Saya sih yakin ada, optimis ada. Kenapa kita butuh TA? Karena ketika Cortex sudah stabil, data sudah masuk semua, itu akan ada pembantaian massal kalau tidak ada TA. Ya. Kalau TA nggak ada, kemudian Cortex-nya sudah stabil, maka semua data wajib pajak, terutama data mutasi bank, itu akan masuk ke komputernya orang pajak. Dia tinggal panggil-panggilin. Panggil-panggil sini, datang ini mutasi rekening lu, mau apa lu, gitu loh. Jadi akan ada pembantaian massal, akan ada pemerasan di mana-mana kalau tidak ada TA. Makanya, penerapan Cortex secara penuh itu harus dibarengi dengan TA. Harus dimulai dengan TA. TA itu untuk menghapus dosa-dosa masa lalu, dan Cortex itu untuk kedepannya, supaya orang comply. Kira-kira gitu sih, Bu, ya, yang gue pahami ya. Sama teman tuh, Bu Lisa Mona. Bapak Alfa Kaustar. Kok lapor SPT PPN belum bisa juga ya? Belum, Pak. Hari ini malah mau downtime dia. Memang gila itu ya, si Cortex itu ya. Malah mau downtime nanti malam sampai besok pagi. Plus minus 2 hari. Oke, thank you Pak Alfa. Bapak Yudi Sunario. Malam kok untuk dividen PT, apakah ada batasan maksimum pengambilannya? Setahu saya nggak ada Pak ya. Setahu saya nggak ada batasan, boleh diambil semua. Perlukah diakte notariskan? Jawabannya perlu ya, namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi ada juga orang yang bilang nggak perlu RUPS. Gue juga kurang paham ya mengenai ini ya. Setahu gue perlu RUPS. Nah, atau mungkin RUPS internal untuk bisa melakukan pengambilan dividen ini. Oke, sama teman tuh Pak Yudi.
Bapak Matcha Latte. Faktur pajak di Gunggung, apakah harus dilampirkan daftar sales invoice-nya saat lapor SPT PPN-nya? Enggak sih Pak ya, nggak perlu laporkan sales invoice-nya, cukup diisi di file XML-nya aja ya. Di XML kan ada data tuh, tanggal sekian, jual kepada siapa, barangnya apa aja. Kan sudah dirinci di XML. Sales invoice gua rasa tidak perlu. Oke, teman-teman tuh Pak Matcha Latte. Ibu Novianti Tandi, malam kok izin tanya, untuk memperoleh surat non-PKP, caranya gimana ya? Tidak ada surat itu, Pak. Tidak ada satu surat yang menyatakan kita non-PKP. Apakah ke KPP langsung atau bisa via Kortes atau DJP online? Oke. Jadi, secara prinsip, Pak ya, tidak ada satu surat yang menyatakan kita bukan PKP. Oke. Tetapi ada satu surat yang menyatakan kita PKP, ya. Namanya SPPKP ya, pengukuhan PKP itu ada suratnya. Tetapi nggak ada surat yang menyatakan kita bukan PKP. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah di Cortex, Pak. Di Cortex itu ada satu menu namanya profil kan. Ada menu profil, ada menu informasi umum. Di situ ada satu baris yang namanya omset kita. Nah, di situ omset penjualan itu ada tulisannya dari 0 sampai 4,8 miliar atau di atas 4,8 miliar. Nah, kalau dari 0 sampai 4,8 miliar artinya Bapak bukan PKP, ya kan? Bapak tinggal screenshot saja halaman profil Bapak, kemudian dihitam-hitamin yang lain ya, Bapak tinggal isi bagian yang menurut Bapak perlu dikasih tunjuk kepada si customer gitu ya. Nah, kira-kira gitu Pak. Oke. Sama-sama tuh Pak Novi atau Ibu ya. Bapak Wu Nicholas, untuk lapor penjualan kripto, lapornya di formulir 1770 di lembar 3 gabung dengan penghasilan lain, omset final 0,5% ya kok. Jawabannya bukan di situ. Lalu di harta kode kripto 039 investasi lainnya itu boleh Pak ya. Nah, jadi kripto boleh dilapor di 039 setuju ya investasi lainnya. Penjualannya itu digabungkan dengan kelompok saham gitu Pak. Nah, penjualannya kripto itu dilapor di kelompok saham ya, di PPH final di baris yang namanya saham, bukan di baris yang namanya PPH 0,5%, tidak ya. Yang penghasilan final lain itu khusus untuk PPH 0,5%, itu betul. Tetapi kalau kripto gabungkan dengan yang saham. Kenapa gabung saham? Karena tarifnya sama-sama 0,1%. Oke, semua teman tuh Pak Wu Nicholas. Bapak Adi Dharma Winata, untuk faktur yang kita buat di e-faktur desktop, apakah bisa digunakan atau hanya di Cortex? Karena waktu penagihan ke PLN, nomor fakturnya tidak ditemukan. Mampus dah, mampus. Bisa Bu ya, bisa ya. Di e-faktur desktop bisa, di Cortex juga bisa. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu tidak ditemukan dan sebagainya, itu bukan salah Ibu ya, itu salahnya Cortex. Oke, jadi Ibu nggak ada salah, nggak ada masalah. Ibu sudah betul, itu salah Cortex ya kalau ada masalah-masalah seperti itu. Jadi di refresh terus Bu ya sampai berhasil ditemukan. Semua teman tuh. Bapak Adi. Bapak W. Bare Mitchell. Ori di SPT Harta masuk di nomor berapa? Kalau saya Pak masukin ke obligasi pemerintah. Kalau saya ya, masuk ke obligasi pemerintah. Bunga Ori dilapor tersendiri atau bisa jadi satu dengan bunga tabungan di rekening bank. Jawaban saya di nomor 2 Pak. Di nomor 2 yang namanya bunga obligasi. Jadi yang pertama itu kan bunga dari tabungan 20%. Kalau ORI kan 10%. Jadi saya taruh di bawahnya, yaitu bunga dari obligasi pemerintah. Gitu. Karena pendapatan dari ORI masuk di rekening bank. Oke. Jadi untuk bagian harta Pak ya, untuk bagian harta itu laporlah tabungan atau ORI sesuai dengan kondisi 31 Desember. Jadi sudah campur aduk di situ, nggak ada masalah. Sedangkan penghasilan bunganya itu dilapor di lampiran 3 yang nomor 2 ya, penghasilan final dari bunga obligasi pemerintah 10%. Oke, semua teman tuh Pak W. Bare Mitchell. Ibu Rosemary Roast Chicken. UMKM 0,5% dan bebas pajak di bawah 500 juta. Apakah sudah dipastikan diperpanjang sampai dengan Desember 2025? Kalau jawaban saya pasti. Jawaban saya pasti. Karena yang ngomong adalah Sri Mulyani, nggak mungkin dong dia menelan ludah dia sendiri kan.
Dan lagi pula postingan itu masih ada di Kementerian Keuangan. Jadi belum dicabut, artinya masih bisa, masih berjalan dan pasti berjalan. Jangan khawatir ya, nanti akan ada aturan baru, ada PMK baru mengenai ini dan akan ditarik mundur ke Januari. Jadi nggak usah khawatir kan. Di negara Konoha sudah biasa ya, aturan berlaku bulan Februari, tetapi bisa berlaku mundur. Itu hanya terjadi di negeri Konoha, tetapi nggak ada masalah, karena itu bagus. Teman-teman tuh, Bu Rosemary. Bapak Wayan Narayasa, malam. Halo Pak, malam Pak Wayan. Bapak William Stephen, kok mau tanya, PMK tentang perpanjangan UMKM, apakah sudah ada belum ya? Jawabannya belum, ya. Dan dia tidak bisa pakai PMK, dia harus melalui PP, Peraturan Pemerintah, ya, atau Peraturan Presiden ya, PP, Peraturan Pemerintah kalau nggak salah. Karena kan dulu Peraturan Pemerintah PP 55. Untuk merevisi harus menggunakan PP lagi. Makanya Prabowo lagi sibuk. Gitu ya. Teman-teman tuh Pak William Stephen. Bapak It's Marlina, Ibu ya. Kalau WP sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, lapor SPT pakai 1770 kan kok? Betul ya, pakai 1770 yang polos untuk semua orang termasuk yang tidak bekerja. Terus data apa yang harus di-attach pas sebelum submit SPT-nya? Nggak ada data yang perlu di-attach, Bu ya. Nggak ada data yang perlu di-attach, tetapi ada satu. Ada satu yang namanya lampiran PMK 164 kalau nggak salah ya. Lampiran omset untuk pedagang UMKM. Nah, lampiran itu dikosongkan saja, tetapi tetap perlu di-print ke PDF dan perlu di-submit, karena itu wajib. Oke, sama teman tuh Bu Marlina. Bapak JWX NYSZ. Malam Kak Wan, mau tanya, kalau deposito, bagaimana cara lapor di SPT? Apakah masuk ke kolom harta? Jawabannya betul ya, kolom harta ya, 014 kalau nggak salah deposito ya. Bunga deposito masuk ke mana? Nah, bunga deposito penghasilannya dilapor di lampiran 3 yang namanya PPH final, nomor 1, bunga deposito. Sedangkan uangnya itu dilapor di bagian harta sebagai rekening bank atau sebagai deposito. Oke, semua teman tuh, Pak JWX. Bapak Signore Brutale, malam kok. Untuk dividen yang diterima WPOP dalam negeri, saat masuk SPT, inputnya di lembar formulir 1, penghasilan dari luar negeri, atau masuk dalam formulir 3, final 10%. Dividen tidak diinvestasikan di Indonesia. Oke, berarti ini bukan dalam negeri ya, tetapi luar negeri ya. Saya ulang ya. Dividen diterima dari luar negeri. Saat masuk SPT, diinput di formulir 1, penghasilan dari luar negeri atau masuk ke formulir 3, final 10%. Jawabannya lampiran 1, Pak ya. Halaman induk ya. Di halaman induk di formulir 1 ya. Di situ dilaporkan di penghasilan luar negeri. Itu sudah betul. Nah, kalau dividen tidak diinvestasikan di Indonesia, berarti betul masuk ke halaman induk. Nah, kalau dividen diinvestasikan, artinya kan tidak kena pajak nih. Kalau nggak kena pajak, maka masukkan di lampiran 3 di bagian yang paling bawah, yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke, semua teman tuh Pak Signore Brutali. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Benarkah PPh 25 bulanan untuk PT itu tiap tahun harus selalu naik? Tidak benar ya, tidak benar. Boleh turun kok. Jika turun akan ada pemeriksaan. Enggak juga ya. Dan jika rugi berturut-turut 3 tahun akan ada pemeriksaan. Itu betul ya. Rugi 3 tahun berturut-turut akan ada pemeriksaan, itu betul. Ya. Jadi PP25 itu boleh naik dan boleh turun, tidak ada masalah ya teman-teman. Kemudian jika turun apakah pemeriksaan? Rasa-rasanya tidak ya. Pemeriksaan tidaklah sesederhana itu ya. Kemudian kalau rugi 3 tahun itu akan ada pemeriksaan, itu betul. Tetapi bisa aja pemeriksaan sederhana gitu ya. Kalau memang betul-betul rugi, betul-betul nggak ada aset, orang pajak juga malas ya periksa kita ya. Nah, tetapi kalau perusahaannya bagus, gede, tapi rugi terus, nah itu baru jadi masalah. Semangat bantu Pak Henry Wijaya. Bapak Macalate, apakah faktur yang ada data NIK dimasukkan sebagai faktur digunggung karena masih ada yang tidak sempat diterbitkan karena kendala sistem? Apakah tidak masalah kok? Udah Pak, nggak ada masalah Pak. Jadi gini, kalau Bapak mau buka faktur tetapi nggak bisa, kemudian digunggung, sepanjang pembelinya tidak komplain, maka nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau pembeli itu minta faktur pajak yang asli, maka nggak bisa dong. Bapak butuh kok bikin terbitin faktur pajak kan? Ya udah, kalau emang nggak bisa terbitin Januari, maka terbitkanlah untuk Februari. Kira-kira terpaksa begitu Pak. Nggak ada pilihan lain, terpaksa begitu.
Teman-teman tuh Pak Macarate. Bapak Ong Lucia. Saya baru dikasih tahu, ternyata ada warisan rumah yang atas nama saya. Dan mau tanya, pelaporan pajaknya bagaimana ya untuk nantinya? Oke, jadi yang pertama adalah Bapak urus dokumen waris. Oke, dokumen waris ini mesti ke notaris untuk menciptakan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Bapak itu adalah sah sebagai penerima waris. Oke, satu adalah dokumen waris. Setelah itu, Bapak laporkan rumah itu di SPT Bapak yang terbaru, SPT 2024. Kemudian, Bapak laporkan juga di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak kena pajak, namanya warisan. Oke? Yang pertama adalah dokumen waris, mesti dicari atau dibikin dokumen warisnya. Yang kedua, masukin di harta yang terbaru. Yang ketiga, masukin di lampiran 3 bagian penghasilan yang tidak kena pajak, warisan. Oke? Itu tidak kena pajak. Semua teman tuh Pak Ong Lucia. Bapak PT Joni. Malam kawan, malam Pak Joni. Bulan Mei 2024 beli Indon USD. Catat SPT pakai kurs yang mana dan pendapatan bunga seperti pakai kurs kapan. Oke Pak, kalau Bapak nggak mau pusing ya, gunakanlah kurs pajak. Oke, kalau nggak mau pusing, gunakan kurs pajak. Tetapi kalau Bapak sulit menemukan kurs pajak, bolehlah menggunakan kursnya BI juga boleh ya. Kurs tengah BI juga boleh. Kemudian bunganya itu tidak kena pajak kan ya. Kalau bunga nggak kena pajak, maka masukin di lampiran 3 yang bagian yang tidak termasuk objek pajak. Kira-kira seperti itu sih Pak ya. Oke. Semoga terbantu Pak Joni. Bapak Joy Acai. Izin tanya, kalau notul impor masuk kelompok modal atau biaya ya? Notul impor untuk PPN dan PPH tetap kelompoknya sendiri ya. PPN tetap PPN masukkan, PPH tetap PPH dikreditkan ya. Untuk yang tambahan-tambahan boleh jadi biaya, boleh juga masukin ke modal barang. Ya tinggal diatur sih Pak, boleh-boleh aja. Mau masukin modal barang, saya rasa lebih cocok ya, masukin harga barang. Tetapi gimana kalau barangnya sudah dijual? Nah, menurut saya masuk ke biaya langsung juga boleh sih. Nah, tetapi PPN PPH tetap seperti biasa. Semua bantu Pak Joy Acai. Bapak Rosemary. Tahun 2026, apabila sudah tidak diperpanjang lagi aturan UMKM, lebih efisien mana di pembayaran pajaknya antara ganti MPP istri atau buka CV? Nah, tentu saja lebih baik MPP istri. Ya, kalau MPP istri tidak perlu pembukuan, bisa 0,5% 7 tahun, ya, nggak usah ribet. Nggak usah pusing. Kalau bikin bikin CV-nya mahal, mesti ada domisili, sewa, dan sebagainya. Kemudian mesti pembukuan. Nah, udah gitu cuma dapat 4 tahun saja. PPh final 0,5%. Jadi jauh lebih efisien, jauh lebih baik menggunakan MPP istri. Kalau istri belum punya MPP. Tetapi kalau istri sudah punya MPP, maka berlaku 7 tahun itu sejak dia mulai punya MPP. Oke, sama teman tuh, Pak Rosemary. Bapak Henry Wijaya. Jika suami terkena kasus dan denda pajak, tidak pisah harta, apakah harta gonogini istri yang dimiliki istri sebelum jadi perkawinan dan menggunakan nama istri bisa disita KPP juga? Jawabannya secara hukum bisa. Secara hukum bisa, tetapi Bapak punya hak untuk melawan, ya, punya hak untuk membuktikan bahwa harta ini tuh sudah saya miliki sebelum saya menikah. Bisa kan dibuktikan kan? Nah, kalau bisa dibuktikan maka aman. Gitu. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, jadi ribet ya, karena orang pajak kan nggak pandang bulu. Orang pajak mah hajar semua, gitu. Jadi, sepanjang bisa dibuktikan, sepanjang bisa kasih penjelasan, seharusnya orang pajak pun bisa maklum. Oke, sama teman tuh Pak Henry. Bapak Joy Acai. Tanya lagi kok, kalau prefer itu mengurangi laba atau ekuitas kok? Mengurangi laba ditahan Pak ya, mengurangi laba ditahan prefer. Kalau laba ditahan sudah dihabisin, masih ngambil prefer lagi, barulah ekuitas berkurang. Oke, jadi prioritas yang pertama adalah laba dulu berkurang, yang prioritas yang kedua barulah ekuitas berkurang. Oke, sama teman tuh Pak Joy Acai. Kalau ekuitas sudah habis gimana? Nah, jadilah hutang piutang. Gitu ya. Kemudian Bapak Wayan Narayasa sedang diperiksa untuk omset digunakan pendekatan arus piutang. Selisih sangat besar. Gimana tanggapan kau? Jadi gini, kita nggak usah pusing dengan mau arus piutang, mau arus air laut, mau arus bumi langit 7 berjalan dan sebagainya. Nggak usah pusing. Bapak mesti tanya ke diri sendiri.
Betul nggak saya salah begitu? Ya, betul nggak saya ada omset yang belum dilaporkan? Betul nggak saya punya penghasilan yang belum dilaporkan? Tanya ke diri sendiri, Pak. Ya, kalau Bapak merasa saya tidak bersalah, maka Bapak mesti lawan dia sampai dunia kiamat. Begitu, Pak. Tetapi kalau Bapak merasa bersalah, Bapak bilang ke dia, oke, saya merasa bersalah, tetapi angka saya itu segini loh, nggak segitu. Bisa terima nggak? Gitu. Nah, tolong dibantu, Pak. Gitu. Nah, oke. Jadi, nggak usah ikutin permainan si oknum yang menggunakan arus piutang, arus kas, arus aneh-aneh, nggak usah dipikirkan. Kita mesti tanya ke diri sendiri, saya salahnya berapa? Saya kan kita yang tahu dong, kita punya bisnis ya. Saya selama ini menyembunyikan omset berapa banyak? Selama ini saya nggak bayar PPN, PPh berapa banyak? Nah, itu yang kita akuin. Gitu, Pak ya. Nggak usah pusing. Oke. Jadi tanggapan kita adalah menanggapi dengan kondisi sebenarnya. Karena pengusaha pasti tahu diri dia sendiri, ya. Omong kosong kalau pengusaha bilang, "Saya nggak ingat dulu, transaksi saya gimana," gitu ya. Itu itu sih saya tahu-tahu aja, tapi kita tahu itu omong kosong. Namanya pengusaha pasti tahu gitu ya. Kalau kita nggak tahu ya kita kita depres nanti sama sama si oknum pajaknya. Kita harus tahu, harus bisa bisa menjelaskan bahwa versi kita seperti ini gitu. Kalau versi kita masuk akal, itu orang pajak juga juga mundur gitu loh. Kalau versi kita masuk akal, sudah dihitung-hitung cocok benar gitu, orang pajak juga tidak akan memaksakan argumen dia gitu ya. Oke, sama teman tuh Pak Wayana Rayasa. Bapak Jaka Pramana Akuntan. Malam ko, kalau mau melaporkan AR yang melanggar aturan DJP, caranya gimana ya? Selain NIP pegawai, butuh apa lagi bahan-bahannya ko? Oke, kesalahan AR banyak mulai SP2DK awal sampai akhir. Bahkan ancam-ancam pemeriksaan. Oke, jadi gini Pak. Yang pertama adalah, kalau Bapak bisa Pak, maafin aja. Nggak usah pusing. Hidup ini tuh terlalu ribet kalau Bapak harus mempermasalahkan orang-orang seperti ini, Pak. Akan selalu ada orang-orang brengsek dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah maafkan, move on, nggak usah pusing. Yang kedua, kalau Bapak mau pengaduan, Bapak boleh pengaduan ke email ke pengaduan@pajak.go.id ya. Email ke pengaduan@pajak.go.id. Kemudian data apa yang dibutuhkan? Data-data contohnya data SP2DK-nya, kemudian bukti chattingnya, screenshot chattingnya, kalau ada rekaman audio boleh, ada rekaman video boleh. Pokoknya apapun data yang menurut Bapak bisa mendukung argumen Bapak, ya boleh dilampirkan Pak ya. Tinggal di email saja ke pengaduan@pajak.go.id. Cuman, saya kasih tahu dulu nih, pengaduan pajak itu sejauh ini tidak terlalu berfungsi. Kenapa? Kan sama-sama mereka ya, jeruk makan jeruk, kan nggak mungkin. Jadi sesama mereka pasti akan membela dan pasang badan dan mengamankan orang-orang mereka sendiri. Jadi itu sudah hal biasa di negeri Konoha ya. Jadi sama-sama saling melindungi. Nah, jadi kalau Bapak mau coba-coba boleh-boleh saja. Oke, sama teman tuh Pak Jaka. Ibu Novianti, malam kok. Nanya untuk angkutan laut, PPN kan menggunakan kode 05, 1,1%. Apakah angkutan darat juga sama? Oke, setahu saya sama, Bu. Setahu saya sama ya, angkatan darat juga sama 1,1%. Tapi supaya pasti Ibu boleh informasi pajak ya, boleh email ke informasi@pajak.co.id untuk lebih pastinya. Tetapi setahu saya angkutan darat juga sama 1,1. Oke, sama teman tuh Bu Novi. Bapak Dadan Cahyadi, kalau ada CV sudah tidak aktif, tetapi di neracanya persediaannya masih ada. Gimana pelaporan pajaknya? Nggak ada masalah, Bu ya, nggak ada masalah. Kalau masih tidak aktif tetapi neraca masih ada persediaan dan memang barangnya masih ada di gudang, ya nggak ada masalah ya. Tinggal lapor terus apa adanya seperti itu terus menerus. Beda cerita kalau barang sudah nggak ada. Kalau barang sudah nggak ada, berarti kan sudah dijual. Nah, kalau sudah dijual ya sudah, bikinlah penjualannya, bayar pajaknya, bayar PPN PPh-nya, ya sudah, baru bisa hapus persediaannya. Tetapi kalau persediaan masih ada barang ya nggak apa-apa, jalan terus Pak. Oke, sama teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak Farel DSN. Saya punya bisnis dari 2022, namun baru bikin MPP 2025. Kira-kira gimana Pak? Oke, jadi untuk menjawab ini, kita mesti bertanya, Bapak sudah mengumpulkan harta apa saja? Apakah ada motor, mobil, apartemen, rumah, tanah, bangunan, perhiasan, kemudian kripto, saham. Intinya, lapor SPT kita akan bergantung dari harta yang terbentuk.
Kalau Bapak dagang 10 tahun tapi nggak ada harta yang terbentuk, nggak ada beli rumah, nggak ada beli mobil, nggak ada tabungan, nggak ada deposito, dan sebagainya, maka Bapak tidak usah lapor mundur. Cukup lapor 2024 saja. Kan sekarang, 2025 malah ya. Kalau Bapak bikin PPT 25, ya berarti langsung lapor SPT 2025. Tetapi kalau Bapak sudah punya harta, ada deposito di mana-mana, ada mobil, motor, rumah, dan sebagainya, maka Bapak harus lapor mundur. 2024 dilapor, 2023 dilapor, 2022 dilapor. Dilapor sesuai dengan penghasilan Bapak dan dibayar pajaknya. Kira-kira begitu, Pak ya. Nah, semua ini tergantung hartanya berapa banyak. Itu. Sama-sama tuh, Pak Farel. Bapak Y. Tirta Jaya, kok mau tanya, kok data bank detail di akun pribadi Cortex saya kok kosong? Nggak ada masalah, Bu ya. Nggak usah cuek, nggak usah pusing, Pak. Sedangkan di Cortex badan sudah muncul, walaupun tidak lengkap. Perlu lapor DJP atau diamkan saja? Jawaban saya adalah diamkan saja, Pak ya. Kita tidak usah kepo. Nggak usah pusing. Nggak usah ngurusin hal-hal seperti ini. Masih banyak hal-hal yang perlu kita urusin, ya. Contohnya ngurusin orang tua kita, ngurusin anak-anak kita. Udah gitu. Nggak usah ngurusin hal-hal begituan. Kalau kotasnya error, ya udah biarin aja jadi error gitu ya, nggak usah pusing. Selama kita bisa bayar pajak, bisa lapor pajak, udah gitu aja, udah. Yang lain nggak usah diurusin, ya. Data bank tuh data-data sampah semua gitu loh. Datanya nggak akurat, sembarangan isinya, data nggak benar, udah nggak usah pusing, nggak usah pusing. Yang penting bisa bayar pajak, bisa lapor pajak, udah gitu aja. Semua teman tuh Pak Data Jaya. Ibu Ernawati 445, malam Pak. LB PPh 21 Desember 2024 kali ya, 16 jutaan. Tetapi di Cortex muncul 50 jutaan. Ada tulisan amendment, normal, dan migration. Itu gimana ya Pak? Nggak bisa lapor SPT PPh 21 jadinya Pak, karena LB-nya tidak sesuai di Cortex. Oke, jadi yang pertama adalah kalau Ibu sabar menunggu, tunggu Bu ya, di-refresh terus, besok tunggu lagi, refresh lagi, besok tunggu lagi, refresh lagi. Sampai angkanya betul, barulah Ibu lapor. Oke? Kalau Ibu nggak sabar, maka Ibu datang ke KPP. Ya, datang ke KPP, bilangin ke sana tuh, pada bodoh semua di Cortex ini ya. Gua cuma punya LB 16 juta, kenapa muncul 50 gitu ya. Jadi Ibu ngomel-ngomel ya di KPP Ibu ya, biar orang pajaknya pada stres ya. Gitu ya. Jadi opsi pertama adalah sabar, menunggu, dan refresh. Opsi kedua adalah datang ke KPP untuk diproses manual. Gitu. Gue rasa KPP juga nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Bu, orang KPP juga bingung. Gitu ya. Memang sebodoh itu si Cortex ini ya. Ya sudahlah, bersabar aja, bersabar aja, tungguin aja. Lagi pula, telat lapor itu bukan salah kita ya. DJP tidak boleh keluarin sanksi, atau sanksi harus dihapuskan. Oke. Semua teman tuh, Bu Erna. Bapak Henry Wijaya. Pada kasus advisory yang membuat laporan pembukuan palsu, sehingga banyak investor luar tertipu. Kok sampai bisa ya AR di KPP tidak tahu? Bagaimana cara trick and intrigue accounting advisory kok pinter? Yang pertama begini Pak, orang pajak itu, satu orang itu pegang mungkin sekitar 3.000 customer. Satu orang pajak pegang 3.000 wajib pajak. Oke, kalau satu tahun dia itu periksa, kalau satu hari dia periksa satu orang, itu satu tahun kan cuma ada 300 hari itu, 360 hari ya, potong-potong Sabtu Minggu ya mungkin 300 hari gitu ya. Dia hanya bisa periksa 300 orang, padahal dia punya 3.000 klien. Berarti kan dia hanya bisa periksa 1/10 gitu ya. Jadi alasan pertama adalah memang AR sibuk dan nggak ngeh gitu ya. Alasan kedua, AR-nya sendiri sudah disuap. Itu hal yang biasa ya. Kalau si penjahat ini mau membuat laporan keuangan yang palsu, maka dia pasti mikir, oh ada orang pajak yang mengawasi. Udah tinggal kasih duit ya. Kalau dia sudah punya duit triliunan, dia tinggal kasih 1 miliar, selesai. Diam itu KPP ya, diam itu AR ya. Gitu Pak ya. Jadi banyak alasan, banyak kemungkinan, kita juga nggak bisa tahu bagaimana cerita aslinya ya di advisory itu ya. Oke. Semua teman tuh Pak Henry. Bapak Dadan Cahyadi.
Mohon penjelasan juga mengenai PPN di Gunggung kok. Karena ada yang menjelaskan bahwa PPN Gunggungan di SML itu diisi nominal langsung 1 bulan saja. Itu betul Pak ya? Betul. Ada ya orang yang bilang bahwa PPN di Gunggung itu tidak perlu dirinci satu persatu, tetapi boleh digunggung. Total semua. Oke. Tetapi menurut DJP, walaupun kita melakukan totalan gabungan, kita tetap harus punya data rincian di internal. Oke. Kalau gua diharuskan punya data internal rincian, ngapain gua gabungin di Gunggung? Langsung aja gua tumpukin di situ, di detailnya semua di SML-nya. Ya toh? Kalau gua harus punya detailnya di back end gua, di komputer gua, ya ngapain? Langsung aja gua taruh semua di SML, gua upload sekaligus supaya lengkap semua datanya. Gitu loh. Jangan sampai ada pemeriksaan 3 bulan kemudian, tiba-tiba gue ditanyain, ini gunggungan apa ini detailnya? Lah, kita udah lupa detailnya. Gitu loh. Jadi daripada masalah seperti itu, langsung aja kita tumpukin detailnya ketika kita upload SML gunggungan. Kira-kira seperti itu. Semua teman tuh Pak Dadan. Bapak Mikodi, malam kok, saya dapat dividen dan telah direalisasikan. Cuman, waktu ngisi di SPT, itu diisi di kolom dividen seharusnya di penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak ya kok. Betul. Apa harus bikin pembetulan atau dibiarkan? Biarin aja Pak, biarin aja Pak. Ya, jadi Bapak move on ke SPT 2024 saja, lapor yang benar di SPT 2024, kemudian e-reporting tetap dilaporkan, dan ingat nanti ada TA, segera ikut TA ya, kalau TA sudah muncul. Oke, sama teman tuh Pak Mikohdi. Oke, Bapak Dr. Zlim Reseller Medan. Apabila menerima faktur pajak yang diterbitkan oleh vendor dengan e-faktur, gimana cara upload returnya? Soalnya kan DPP sama dengan DPP nilai lain. Nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Jadi Bapak tunggu dulu faktur pajak itu muncul di Cortex. Nah, faktur itu kalau sudah muncul di Cortex, Bapak bisa melakukan retur dari Cortex. Begitu Pak. Kira-kira seperti itu untuk saat ini. Oke? Kalau faktur itu belum muncul di Cortex, maka Bapak diamin dulu, di-refresh dulu sampai dia muncul sebagai PPN masukan, barulah bisa diklik retur. Seharusnya DPP dan DPP nilai lain tidak pengaruh, tetap dia bisa muncul kok di Cortex. Kira-kira seperti itu. Oke, sama teman tuh, Pak Reseller Medan. Ibu Yuni Yudhistiro. Kok Awan mau tanya, sekarang memangnya lapor PPh 21 orang pribadi harus gabung dengan suami? Tidak harus ya, tidak harus ya. Seorang istri tetap boleh memilih untuk lapor sendiri ataupun lapor gabung ke suami, tetap masih boleh memilih. Oke, semua teman tuh Bu Yuni. Bapak Aang Prah, kalau misalnya orang tua saya sudah meninggal, lantas warisan atas tanah yang ditinggalkan tidak pernah dilapor ke SPT. Bagaimana potensi pajaknya Ko Awan? Jawabannya tidak masalah Pak ya, tidak masalah. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak apapun kondisinya. Walaupun dia belum dilapor di SPT orang tua, nggak pengaruh. Tetap itu tidak kena pajak. Oke, jadi nggak usah khawatir Pak ya. Warisan tanah ini langsung Bapak laporkan di SPT 2024 yang terbaru ini, kemudian Bapak laporkan juga di SPT lampiran 3 ya, yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di bagian warisan. By the way, warisan itu lebih baik kalau ada dokumen. Kalau Bapak punya dokumen pendukungnya, seperti akte warisan, atau kesepakatan waris, atau keputusan pengadilan, pokoknya ada dokumen yang menyatakan bahwa Bapak adalah penerima waris yang sah. Nah, dokumen itu menjadi bukti kalau Bapak terima dividen sehingga tidak usah kena pajak. Gitu, Pak. Oke, semua teman tuh Pak Ang. Bapak Bugatti 188. Malam kok, jika PT sudah PKP, tapi omsetnya masih kecil, apakah tetap boleh pakai 0,5%? PT-nya belum 3 tahun. Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. Yang namanya omset di bawah 4,8, walaupun dia sudah PKP atau belum PKP, tetap boleh menggunakan PPh 0,5% UMKM final. Seperti itu selama 3 tahun. Supaya Bapak lebih yakin, Bapak cetaklah suket PP55. Oke, kalau mau lebih yakin lagi, cetaklah suket PP55. Oke, sama teman tuh Pak Bugatti. Bapak Edwinas,
kalau kita usaha jadi pengepul karet, jualnya langsung ke pabrik. Pabrik potong kita PPh 0,25%, tapi kita nggak dikasih bukti potong. Apakah perlu diminta sama buat pelaporan SPT tahunan bagaimana ya? Selama ini sih lapor PP23. Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak lapor PP23 atau PP55 yang 0,5%, Bapak sudah bayar sendiri 0,5%, maka Bapak nggak usah pusing dengan yang dipotong. Biarin aja, hangusin aja, buang saja, nggak ada masalah. Oke. Tetapi kalau Bapak tidak menggunakan PPh final, maka bukti potong itu menjadi penting karena dapat dikreditkan dan Bapak perlu mintakan kepada si pabrik. Nah, namun kalau Bapak memang sudah menggunakan 0,5% final, ya sudah beres, sudah. Yang sudah dipotong, walaupun dia tidak kasih bukti potong, nggak usah pusing, karena itu nggak ada guna juga. Kalaupun dia kasih bukti potong, nggak ada guna. Kita kan tidak bisa mengkreditkan. Gitu, Pak. Oke, teman-teman tuh Pak Edwinas. Bapak Ibu Heni Gun. Kok kalau perusahaan buat tagihan servis tapi customer-nya tidak potong PPh 23. Bagaimana dengan perusahaan yang buat tagihan, apa efeknya? Tidak pengaruh ya. Perusahaan yang menagih, yang memberikan jasa nih, dia dipotong bagus, dia terima bukti potong. Kalau tidak dipotong, tidak masalah ya. Dan dia tidak perlu membayar sendiri. Dia cukup terima bukti potong, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti dia tinggal langsung hitung di SPT tahunan. Kira-kira begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Heni Gun. Ibu Kriseldara Saragi. Kawan, perhitungan PPh-OP jika penghasilan dari komisi aja, tapi dipotong tiap komisi hanya 2,5%. Apakah hitungannya total komisi kurangi PTKP langsung progresif PPh pasal 17 benar kok? Jawabannya tidak benar ya. Jadi dia mesti menggunakan metode norma, metode NPPN ya. Jadi dia itu penghasilan brutonya itu dikalikan dahulu dengan 50%, kemudian barulah dikurangi dengan PTKP, barulah dihitung pajaknya berapa, kemudian pajak itu dikurangi lagi dengan yang sudah dipotong oleh pihak customer-nya. Oke. Jadi brutonya kalikan 50% dahulu, kemudian kurangi PTKP, kemudian barulah hitung pajaknya berapa, kemudian dikurangkan dengan bukti potong yang sudah dipotong oleh customer-nya. Itulah pajak yang mesti dia bayar. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Teman-teman tuh Bu Kriseldara Saragi. Itu namanya metode pekerjaan bebas ya, metode norma namanya. Kemudian Ibu Evelyn. Pusing saya kok. Ini mau lapor PPN dari minggu lalu. Error terus konteksnya. Kalau telat kita kena denda nggak ya kok? DJP sudah berjanji, kalau telat itu tidak kena denda untuk PPN. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pusing Bu ya. DJP sudah janji, kalau telat lapor gara-gara kortes yang error, maka tidak kena sanksi. Jadi santai saja. Oke, teman-teman tuh Bu Evelyn. Bapak 4586 Pak Edi. Kok, kalau sudah ikut amnesti, apakah harus dilaporkan di SPT? Jawabannya wajib dilaporkan di SPT ya. Semua harta yang sudah kita ungkapkan di teks amnesti itu harus nanti dilaporkan di SPT, tapi nanti SPT 2025 atau SPT 2026. Kita tunggu undang-undang TA. Yang pasti bukan dilapor di SPT 2024 ya. Justru TA adalah untuk melaporkan harta yang belum terlapor di SPT 2024 gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Edi. Ibu Leon Syalala. Kalau jual rumah, ada kena pajak nggak, Pak? Jawabannya ada kena pajak final ya, 2,5%. Ya, PPh final atas jual rumah itu 2,5% dibayar oleh penjual dan 5% dijual oleh pembeli. Pembeli itu bukan bayar pajak, tapi bayar BPHTB ya, bea untuk pengalihan hak atas tanah bangunan. Kira-kira gitu. Kalau penjual 2,5% final. Semua teman tuh Bu Leon Syalala. Bapak Pratama Rudiawan, Ko Awan, misalnya kalau mau TA rumah, nilai rumahnya sesuai harga perolehan ya, bukan harga pasar kan? Nah, untuk menjawab ini, kita masih kembali ke Undang-Undang TA. Undang-Undang TA itu dasar yang dipakai adalah NJOP terbaru. Ya, NJOP terbaru 2024 yang akan dipakai. Tetapi kita masih tunggu undang-undangnya. Undang-undangnya belum terbit ya. Kalau ikuti undang-undang yang lama, undang-undang TA yang tahun 2016 dulu, itu menggunakan NJOP 2015. Nah, sehingga kemungkinan kali ini juga sama, menggunakan NJOP 2024.
Tetapi yang pasti bukan harga pasar. Mampuslah kita kalau pakai harga pasar ya. Enggak. Kemungkinan besar NJOP. Teman-teman tuh Pak Pratama Rudiawan. Bapak Ari Zilo. Direktur cuma dapat prefer. Tetapi suami juga punya MPWP, lapor SPT istri yang merupakan direktur bagaimana? Oke. Jadi gini, kalau istri punya MPP terpisah, maka si istri dan suami masing-masing lapor MPP masing-masing. Itu clear ya? Nah, kemudian prefer dilapor di suami bisa, di istri bisa, sesuai dengan posisi dia di mana. Jadi nggak ada masalah sih. Kalau istri punya PP sendiri, maka dia perlu lapor sendiri, Bu ya. Nah, untuk penghasilan yang final dan yang tidak termasuk objek pajak, itu dilapor di masing-masing saja. Tetapi untuk penghasilan yang tidak final, contohnya gaji dari kantor atau komisi dari pekerjaan bebas, itu perlu digabung dahulu, kemudian dihitung terpisah. Dihitung proporsional. Kira-kira seperti itu ya, metode PHMT. Oke. Sama teman tuh Pak Ari. Kemudian Bapak Subiantirnan. Ko, mau tanya, ada kalau ganti email untuk DJP online, apakah harus ke KPP? Jawabannya wajib ke KPP ya. Kalau zaman dulu kita tinggal ganti email pakai e-fin ya. Zaman sekarang udah nggak bisa. Mau ganti email ataupun ganti nomor HP harus datang ke KPP. Memang sebodoh itu ya saat ini ya, hari-hari gini ya DJP ini ya. Dia maunya online, maunya digitalisasi, tapi dia kunci tuh fitur untuk mengubah email dan ubah nomor HP. Memang sekampret itu sih. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Kita nikmati aja lah hidup di Konoha ini. Oke, semua teman tuh Pak Supi. Bapak Retami, Ibu Retami, core stress benar bukan lagi cortex ya. Betul Bu ya, sudah core stress ya. Bentar lagi sudah core stroke ya. Thank you Bu Retami. Bapak Bay Pradana, kita udah down mental sejak kortes ini, Pak. Waduh, jangan down, Pak, jangan down. Ngopi-ngopi dulu, Pak ya. Ngopi-ngopi, santai-santai, menikmati hidup, Pak ya. Jangan stres ya. Thank you, Pak Pradana. Ibu Riana Chuang. Untuk dividen saham, apakah harus lapor selama 3 tahun? Kalau Ibu investasikan dan tidak bayar pajak, maka perlu lapor 3 tahun berturut-turut di e-reporting investasi. Oke. Tetapi kalau Ibu mau belanjakan untuk biaya hidup dan Ibu bersedia bayar 10%, PPh final, maka tidak usah lapor 3 tahun. Cukup lapor 1 kali di bulan berikutnya ketika Ibu menerima dividen. Kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Riana. Bapak Hasnidar Nidar. Sampai sekarang belum bisa aktivasi akun Kortes Direktur WNA kami. Muter aja terus ya. Ke KPP pun mereka bilang website kami lagi error. Ya sudah Pak, mau gimana lagi? Tidak ada solusi Pak. Jadi santai-santai aja, ngopi-ngopi dulu aja, menikmati nasib kita yang seperti ini. Ya sudahlah, begitulah ya negeri Konoha, Pak. Nggak ada solusi, Pak. Tungguin aja, di-refresh aja, dicoba terus sampai berhasil. Ya, sambil kita mengelus dadah dan banyak berdoa. Sama teman tuh Pak Hasnidar. Bapak Anto Al-Hakam. Kalau mau lihat putusan pengadilan pajak di mana ya? Bapak bisa lihat di halaman ini ya, halaman Set PP Kementerian Keuangan. Seharusnya ada di sana, tetapi mungkin nggak lengkap. Ya biasalah, mereka kadang-kadang sudah diputus tapi belum diupload gitu ya. Jadi sambil dicoba-coba aja Pak di websitenya Set PP ya, Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan, Set PP. Di situ ada kok daftar putusan-putusan. Cuman ya mungkin tidak update ya. Oke, teman-teman tuh Pak Anto. Bapak SS Tawi, Pak, kalau udah ikut TA, apakah jika ada dosa PPh zaman dulu juga ikut kehapus? Jawabannya semuanya diampuni. Ya, TA itu adalah tax amnesty, undang-undang pengampunan pajak. Artinya diampuni semuanya, kecuali harta yang memang sengaja disembunyikan walaupun dia sudah ikut TA. Nah, jadi TA itu untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, dan kalau sudah diungkapkan semua, maka yang lain, PPh dan PPN itu diampuni. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman tuh Pak SS Tawi. Bapak Hianto 55. Apakah istri direktur CV, istri tersebut bukan pengurus CV suami? Apakah istri boleh diberi gaji oleh CV tersebut? Status pajak suaminya kakak. Saya rasa boleh, Bu ya. Saya rasa boleh sih, Pak. Jadi istri itu
adalah direktur CV, tetapi dia bukan pengurus CV gitu ya. Nah, intinya kalau dia bukan komanditer, walaupun dia istrinya dari komanditer, saya berpendapat itu bisa. Saya berpendapat itu bisa dikasih gaji. Gitu, Pak. Walaupun ada orang bilang nggak bisa juga. Itu sih. Oke. Sama-sama tuh Pak Yanto. Menurut saya sih bisa. Bapak Orsola ID mau minta NPPN di Cortex, tetapi KLU-nya tak bisa tambah. Sehingga KLU yang dipakai adalah KLU UMKM yang masih final 0,5%. Apa solusi Pak Awan? Solusi adalah nggak ada masalah Pak, hajar saja NPPN-nya. Yang penting dapatin surat NPPN, sudah cukup Pak. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah pusing. Ya, dapatkan NPPN, udah cukup. Nggak usah pusing mengenai KLU dan sebagainya. Yang penting dapatin dulu suratnya, itu aja udah setengah mati gitu Pak. Mengenai KLU-nya nggak berubah lah dan sebagainya, nggak, nanti aja urusan belakangan. Oke, teman-teman tuh Pak Orsola. Bapak Dr. Lim Reseller Medan. Pak, jika lupa upload nota retur setelah lapor SPT PPN, apakah masih bisa pembetulan untuk upload retur? Jawabannya bisa Pak ya, tetapi tidak perlu pembetulan. Bapak bikin retur sekarang aja, bikin retur sekarang untuk masa Februari, gitu. Nggak ada masalah kok. Ya, bikin retur sekarang untuk masa Februari, walaupun itu faktur pajak bulan Januari, Desember, bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Jadi nanti tidak perlu pembetulan Pak, langsung lari ke fokus ke Februari ini aja, gitu ya. Sama teman tuh Pak Reseller Medan. Ibu PIN 168, malam kau mau tanya, UMKM yang non PKP punya pegawai, gajinya di bawah PTKP. Apakah harus lapor PPh 21 masa? Jawabannya wajib ya. Kalau ada pegawai, walaupun cuma 1, 2, walaupun gajinya di bawah PTKP, tetap saja dia wajib lapor SPT PPh 21 masa. Sekarang begitu aturannya ya. Nah, kalau dia tidak ada pegawai sama sekali dan tidak ada bayar orang pribadi sama sekali, barulah dia tidak usah lapor PPh 21, kecuali masa Desember tetap wajib lapor. Gitu, Bu. Pokoknya kalau ada pegawai, berapapun gajinya, wajib lapor. Oke? Sama teman tuh, Bu, ping 168. Oke, teman-teman, sudah jam 9 lewat ya. Kita tampung dulu ya. Kita tampung dan kita akan jawab di video YouTube berikutnya. Oke? Tampung dulu, mohon maaf yang belum dijawab ya. Ada Ibu Catherine Liu. Ada Bapak Selalu Diberkati 987. Ada Bapak Anto Al-Hakam. Ada Ibu Rience 88. Ada Bapak Dadan Cahyadi. Ada Pak Joni. Kemudian Pak Joni. Kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma. Kemudian Bapak G2836. Kemudian Bapak 4586 Edi. Bapak Wada. Ibu ya. Ibu Henigun. Kemudian Bapak Ong Lucia. Kemudian Bapak Dadan Cahyadi. Bapak Sri Pratna 79. Ibu Ong Lucia. Bapak Doni Effendi. Ibu Josephine. Kemudian Bapak 4856 Edi, Bapak Ardilel, Ibu Yuni Yudhistiro, Bapak Anto Chen, Bapak Henry Wijaya Kusuma, Bapak Ibu Yanti Rindi, Bapak Ibu Hani Fretiliati, Bapak Rakita Centia, Ibu Fafa Johari, Ibu Revalian, Ibu Fafa, oke. Bapak Edni Case, Ibu Revalian, Ibu Fafa Johari, Bapak Dendi Brickton, Bapak Erna, Ibu Heni Setiawan 888, Bapak Meranjar 83, Ibu Nim Trip, Ibu Fafa Johari, Bapak Bihar Gunawan, kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak Peter Alexander, Ibu Mer Crystal Darasagi, Bapak Mariantan 2107, Ibu Orsela ID, Bapak Bugatti 188, Ibu Steph Lim, Bapak Dadan Cahyadi, Bapak Samosir Maralus, Bapak 1010004, Bapak Yohli Surya, Bapak I Yusuf, Ibu Revalian, Bapak Nino Wijaya, Bapak Broy 11, kemudian Ibu Lisa Mona, Bapak Broy 11. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita jawab di video YouTube berikutnya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Mari.